Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Ada beberapa amalan yang harus kita lakukan fi hadzal zaman, ya, di zaman kita. Karena zaman yang Nabi istilahkan akhir zaman, al-fitan wal mihan, ya. Fitnah, ujian. Kadang sesuatu yang baik terlihat tidak baik. Dan kadang yang sesuatu yang tidak baik terlihat baik. Itu namanya fitnah. Nah, itu para ahli hikmah, mereka mengajarkan kepada kita, ya, qala ba'dul hukama salamatul jasadi fi qillati ta'am. Selamatnya tubuh dengan sedikit makan. Wa salamatur ruhi fi qillatil atham. Selamatnya ruh dengan sedikitnya dosa. Wasalamatud-din, ada keselamatan agama di masa fitnah. Fi sholati ala khairil anam, dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak membaca salawat dan salam kepada Nabi. Para ahli hikmah mengatakan itu sebagai penyelamat bagi agama. Salamatuddin. Nah, jadi kalau mau agama kita terjaga keselamatannya, maka perbanyak untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kitab berjudul Salawatul Muhibbin ala Habibi Rabbil Alamin, ditulis oleh Sayyid Ahmad Abdul Jawad. Di situ ada amalan yang diajarkan. Kalau kita ingin melihat Rasul dalam mimpi, beliau berikan amalan ini, dan amalan ini mudah sekali untuk diamalkan, ya. Yaitu sebelum tidur tentu kita dalam keadaan berwudu. Setelah itu baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim 5 kali saja. Dan setelah itu ditutup dengan doa Allahumma bihaqqi Muhammadin. Atau kalau kita mau nambah Sayyidina juga lebih bagus, ya. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin arini wajha Sayyidina Muhammadin halan wa malan. Itu aja. Itu beliau kalau diamalkan, insya Allah orang tersebut yang rutin mengamalkan amalan tersebut diberi rizki oleh Allah, bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil manam, di dalam mimpinya. Itu sudah rizki besar, karena tidak mudah seorang bisa melihat Rasul di dalam mimpi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihah, ya, seorang sufi yang sangat terkenal, ya.
kelahiran tahun 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah. Di dalam kitab Al-Kunyah, beliau mengajarkan amalan yang sama, yaitu fadilahnya diberikan rizki bisa melihat Rasul di dalam tidur atau dalam mimpi. Beliau ajarkan itu sholat 2 rakaat. Niatnya sholat sunnah mutlak juga tidak apa-apa. Di malam Jumat, ya, sholat 2 rakaat, niat sholat sunnah mutlak juga tidak masalah di malam Jumat. Rakaat pertama baca surat Fatihah, ayat kursi 1 kali, kemudian surat Al-Ikhlas 15 kali. Itu dilakukan di rakaat pertama dan rakaat kedua. Surat Fatihah, ayat kursi 1 kali, surat Al-Ikhlas 15 kali. Dibaca di rakaat 1 dan rakaat kedua. Selesai dari sholat, kemudian baca salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi 1000 kali. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidaklah dia berjumpa hari Jumat berikut melainkan sudah bermimpi melihat Rasulullah SAW. Karena itu amalan kan diamalkan malam Jumat. Kata beliau, belum ketemu Jumat berikut, insya Allah dia sudah bermimpi melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang bermimpi melihat Nabi, kata beliau, dosanya yang melampau dan yang akan datang terhapus, dan mendapatkan jaminan dari Nabi tidak akan masuk neraka. Man ra'ani fil manami lan yadkhulan nar. Siapa yang pernah melihat aku dalam mimpi, tidak akan dia masuk neraka. Itu garansi dari Nabi SAW. Karena memang mimpi Nabi kan tidak mudah. Artinya orang yang sudah bisa bermimpi melihat Rasul, berarti ini orang soleh, orang yang mahabbahnya benar kepada Nabi, dan pengamalan agamanya juga benar. Jadi saya berani menyatakan, orang-orang yang sudah menyatakan orang tua Nabi kafir, naudzubillah min dzalik, mengatakan kakeknya Nabi kafir, dan seterusnya, itu jaminan bahwa tidak mungkin orang ini mimpi Nabi. Bagaimana sedang menyakiti hati Nabi terus bermimpi melihat Nabi? Kalaupun bertemu Nabi, Nabi sedang murka sama dia. Gitu. Jadi ajarannya benar, akidahnya benar, amalannya benar, baru dia bisa melihat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ulama hanya ngasih tambahan ijazah untuk mempercepat orang tersebut bisa melihat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umumnya sih tahapan, biasanya mimpi ulama dulu deh. Mimpi ulama, mimpi orang-orang soleh itu juga tidak mudah. Ada yang tahapannya ke situ dulu. Sering mimpi ulama, ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani, ketemu Al-Imam Al-Ghazali, ketemu fulan wa fulan minal awliya wa sholihin. Nah, nanti lama-kelamaan bisa usul mimpinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah kesuksesan dalam orang belajar agama, suksesnya di situ. Bukan di populer terkenal, bukan. Bukan banyak follower, bukan. Bukan banyak subscribe-nya, bukan. Sukses ketika seorang menuntut ilmu agama, dia amalkan ilmunya, istiqomah, Allah beri rizki, bisa melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fil manam, di dalam tidurnya. Kemudian beliau mengatakan juga, syarat selain membaca amalan tadi untuk bisa
melihat Nabi di dalam mimpi, tentu yang pertama adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Dia sudah melaksanakan semua perintah agama. Jadi orang yang gak sholat 5 waktu kemudian amalkan ini, ya gak bisa, karena perintah Allah tidak dilaksanakan. Dan itu berlaku kepada semua amalan. Wajtinabun nawahi, dan dia sudah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Karena ini sosok makhluk yang suci, bersih, maka yang melihat juga harus suci dan bersih. Dan yang berikut kata beliau, ini yang sulit sebenarnya, lebih sulit dari yang tadi. Harus salamatus sadr, orang itu punya hati bersih, gak ada iri hati di situ, tidak ada dengki di situ, tidak ada hasud, tidak ada hubbu syuhrah. Hubbu syuhrah, senang kepada terkenal dan populer. Hubbul humul, dia harus senang humul, tidak dikenal orang. Istiqomah, semuanya masuk kepada salamatus sadr. Istiqomah itu amalan hati, kata Nabi. Istiqomah itu amalan hati, karena dia yakin, dia punya iman yang kuat, makanya dia konsisten. Orang yang istiqomah itu punya kekuatan, sabat namanya. Nah, ini yang dikatakan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ini kita lakukan, insya Allah dalam waktu dekat kita bisa melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fil manam. Dan itu memang sudah diberikan kabar oleh Nabi, kalau mimpi melihat aku itu sesuatu yang benar. Man ra'ani fil manami fasayarani haqqa wa inna syaitan la yatamatsalu bi. Wa fir riwayah man ra'ani fil manami fasayarani yaqdatan fa inna syaitana la yatamatsalu bi, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang melihat aku di dalam mimpiku, maka dia sungguh benar-benar melihat aku, kata Nabi. Karena sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupai wujudku. Nah, ini harus setiap hari, jangan sampai kita tidak membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan kalau satu hari kurang dari 300, ya masih dikatakan bakhil. 300 itu minimalnya. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang kikir, orang yang namaku disebut, dia tidak bersalawat padaku. Dan juga orang kikir dalam satu hari salawatnya kepada Nabi kurang dari 300. Kurang dari 300. Makanya enaknya jadi ulama hadis. Buku bacaan sehari-harinya kitab hadis. Setiap kali baca hadis otomatis salawat. Itu. Karena mereka ketika mengatakan qala Rasulullah, pasti salawat sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Baik.